Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap sehat dan semangat ya untuk pembelajaran daring. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai fungsi rekursif atau relasi rekursif. Untuk definisinya, fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Sedangkan fungsi rekursif di sini tersusun oleh dua bagian, yaitu basis, yang kedua adalah recurrence. Untuk basis sendiri ini adalah bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. Sedangkan recurrence sendiri itu adalah bagian ini mendefinisikan argumen atau pernyataan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal. Nah, kita lanjutkan ke contoh 1. Itu adalah nyatakan perpangkatan A pangkat N. A-nya bulat dan N-nya lebih dari 0 sebagai fungsi rekursif. Nah, seperti ini. Yang pertama, tentukan basis. Kasus eksplisit yang tidak memerlukan pemanggilan rekursif lagi. A pangkat N itu sama dengan 1 jika N-nya sama dengan 0. Tentukan rekurensinya. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali, ya, sehingga A kali A pangkat N min 1, ya. Oke, jadi fungsi rekursif untuk perpangkatan A pangkat N sama dengan A pangkat N itu bernilai 1 jika N-nya sama dengan 0. Ya. Sedangkan bernilai A kali A pangkat N min 1 itu jika N-nya lebih dari 0. Misalkan saja N-nya itu adalah 1. Karena N1 itu kan lebih dari 0 ya. Kita substitusikan ke sini. Kalau N-nya di sini 1 berarti A pangkat 0 dikali A pangkat 1. Ya, kalau perkalian seperti ini kan berarti pangkatnya ditambahkan ya. Jadi sehingga di sini A pangkat 1 jadinya pangkatnya 1 ditambah 1 min 1, 0. 1 tambah 0, 1. Sehingga hasilnya A pangkat 1. Seperti halnya di sini. A pangkat N. Kalau N-nya kita misalkan 1, jadinya A pangkat 1. Nah, sesuai ya, seperti itu. Itu yang dinamakan untuk fungsi rekursif yang bisa kita nyatakan dalam bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N. Ini adalah fungsi rekursif yang kita cari. Kemudian, contoh yang kedua itu adalah misalkan N menyatakan bilangan bulat positif, misalkan sebuah fungsi f didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jadi di sini diketahui untuk fungsinya, kemudian kalian diminta untuk ya menentukan F25. Kalau yang tadi kan kita belum tahu, kita diminta untuk mencari relasi rekursifnya atau fungsi rekursifnya. Sedangkan untuk contoh yang kedua ini sudah diketahui fungsi rekursifnya, kita diminta untuk menentukan F suatu angka di situ. Suatu nilai, fungsi nilainya yaitu nilai 25. Bagaimana? Penyelesaiannya itu adalah kita substitusikan F25 sama dengan F ya 25. Berarti ini kan N ya. Fn, berarti ini nilai N-nya. 25 itu masuk di mana? N sama dengan 1 atau N lebih dari 1? Oh, masuk di sini yang kedua. Sehingga 25 kita substitusikan ke sini. Ya. 25 dibagi 2 berapa? Ya, 25 dibagi 2 itu menjadi 12. Ya, menjadi F 12 ya. Harusnya 12,5 tetapi dia mendekati angkanya 12 kemudian ditambah 1.
Nah, kemudian dari F12 di sini, ya, kemudian di sini adalah F12 dicari lagi, dia lebih dari 1, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 tambah 1. Ya, jadi ini mendekati. Kemudian jadinya berapa? F6 ditambah 2. Kemudian selanjutnya F6 ini masuk di mana? Masuk di 2. 6 bagi 2 3. Jadinya F3 menyesuaikan di sini fungsinya plus 1. Berarti tambah 2. Kemudian F3 sendiri, F3 plus 3. Kemudian lanjut di sini F3. 3 itu masih N lebih dari 1. Ya, N lebih dari 1 menjadi F 3 bagi 2 berapa? 1,5. Tapi kita mengambil yang mendekati saja. Kita ambil bulatnya karena harus bulat, yaitu F1 ditambah 1. Ini plus 3 jadi plus 3. Sama dengan F1 plus 4. F1 sekarang. F1-nya mana? Oh, masuk yang ini. Nilainya adalah 0. Ya, sehingga kita tulis 0 ditambah 4. Ya, sesuai ini. 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, jadi dikatakan bahwa nilai F25 sesuai dengan fungsi rekursif yang sudah ada di sini, itu adalah nilainya 4. Nah, ini adalah pembahasan contoh 1 dan contoh 2. Kemudian, ada lagi contoh, yaitu contoh rekursif. Ya. Nih, misalkan ini. Fungsi rekursif, latihan soalnya. Misalkan sebuah fungsi f didefinisikan rekursif sebagai berikut. Fn ya sama dengan 0 jika n-nya sama dengan 0. Bernilai 1 Fn-nya jika n-nya sama dengan 1. Sedangkan bernilai f kurung buka n min 1 ditambah f kurung buka n min 2 kurung tutup jika n lebih dari 1, tentukan nilai F5. Nah, coba kalian kerjakan, pahami bagaimana jika diketahui fungsi rekursifnya, kalian diminta untuk menentukan fungsi suatu angka, fungsi suatu nilai di sini. Ya, bagaimana untuk menyelesaikannya? Kalian bisa perhatikan seperti ini. Ya, ini Budini ringkaskan supaya kalian lebih mudah untuk memahami materinya. Nah, ini adalah latihan soalnya tadi. Setelah kalian mencoba mengerjakan, apakah hasilnya seperti ini? Ya, F5. Nah, ini F5 sama dengan 5. 5 masuk di mana? Oh, masuk di sini. Jadi, kita pakai rumus yang ini. F5 min 1 ditambah F5 min 2. Kemudian jadinya F4 ditambah F3. Lanjut, di sini F4 masuk N mana? Oh, di sini. Lanjut lagi, 4 min 1 tambah F4 min 2 ditambah F berapa di sini? Ya, 3 min 1 ditambah F3 min 2. Lanjut di sini, selanjutnya menjadi F3, F5, F2, kemudian ditambah F2 ditambah F1. Nah, di sini lanjut lagi, 3 masuk di rumus yang ketiga di situ, F3 min 1 tambah F3 min 2 ditambah di sini 2 juga diteruskan menjadi F2 min 1 ditambah F2 min 2 ditambah F 2 min 1 ya. Di sini 2 min 1 kemudian ini miliknya ini
ya. Yang ini F2 ini adalah di sini, sedangkan F2 yang ini adalah letaknya di sini, kemudian baru ditambah F1. Kalau F1 dia berbeda, yaitu dia mengikuti fungsi yang kedua, yaitu di saat N sama dengan 1 itu adalah nilainya 1. Ya, maka di sini dia tetap F1. Nah, silahkan ini dilanjutkan, silahkan nanti berapakah nilai F5 gitu ya, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dipaparkan di sini. Silahkan dilanjutkan dan sebutkan nanti hasilnya berapa. Nah, nanti kita bisa diskusikan mengenai relasi rekursif. Oke. Berapa hasilnya di sini? Ya, silahkan nanti Nah, hasilnya setelah diturunkan ya, ternyata hasilnya 5. Nah, silahkan kalian catat di buku catatan kalian, kemudian kalian pahami, kalian koreksi jika misalkan masih ada yang masih keliru di situ. Silahkan. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, inilah pembahasan kita mengenai fungsi rekursif atau relasi rekursif untuk hari ini. Silahkan kalian pahami ya, kalian belajar. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini bisa memudahkan kalian dalam memahami konsep tentang fungsi rekursif. Semoga resume yang sudah Budini sampaikan untuk pada pagi hari ini adalah memudahkan kalian dalam memahami konsep mengenai fungsi rekursif. Nah, saya kira itu cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap sehat dan semangat ya.